wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi kali ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Trowulan. Tepatnya Nesa Berbagi sedang berada di sebuah situs candi peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu Candi Bajang Ratu. Jadi dulunya Candi Bajang Ratu ini merupakan pintu masuk dari kerajaan Majapahit, yang sekarang difungsikan sebagai pintu masuk untuk para penziarah-penziarah yang akan berziarah seperti itu. Situs Candi Bajang Ratu ini merupakan salah satu dari banyaknya peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan ini. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satunya adalah Candi Bajang Ratu. Jadi Candi Bajang Ratu ini dibuat untuk memperingati meninggalnya Raja Jayanegara. Kenapa kok dinamakan dengan Candi Bajang Ratu? Karena pada zaman dahulu Raja Jayanegara pas masih kecil sudah menjadi seorang raja. Nah, istilah Bajang Ratu diambil dari kata bajang yang berarti adalah kecil, dan ratu yang berarti adalah seorang pemimpin atau raja. Jadi Bajang Ratu merupakan istilah dari seorang Raja Jayanegara yang pada saat itu menjadi seorang raja atau pemimpin di saat masih kecil, seperti itu. Seperti apa Candi Bajang Ratu ini? Simak terus, ikuti terus channel Nesa Berbagi. Candi Bajang Ratu merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini berbentuk gapura yang terbuat dari batu bata merah, di mana pada zaman dahulu difungsikan sebagai pintu utama menuju kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu atau sering disebut dengan Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajang Ratu karena candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para penziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada tahun 1915, seorang arkeolog pertama kali mencetuskan penamaan Bajang Ratu, di mana menurut arkeolog penamaan Bajang Ratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan raja kerajaan Majapahit. Pada kitab Pararaton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil. Sehingga kata bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata ratu sehingga menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu bagi Raja Jayanegara. Oleh karena itu, candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Bajang Ratu atau Raja Jayanegara. Hal ini terlihat pada bagian kaki candi terdapat relief Sri Tanjung yang berisi tentang cerita perwatan. Raja Jayanegara sendiri telah wafat pada tahun Saka 1250 menurut penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1328 Masehi. Yang disebutkan pula dalam kitab Pararaton, sepeninggalnya di dalam kerajaan dibuatkan sebuah tempat suci dan arca dalam bentuk Wisnu. Disitulah disebutkan bahwa setelah Raja Jayanegara wafat, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Raja Jayanegara, di mana Raja Jayanegara ini didharmakan di Kapopongan dan juga dikukuhkan di Antawulan atau Trowulan. Sehingga sejarawan mengaitkan candi yang berbentuk gapuran ini dengan Crenggapura atau Cri Ranggapura atau disebut juga Kakopongan di Antawulan yang merupakan sebuah tempat suci yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama.
Dilihat dari bentuknya, sejarah Candi Bajang Ratu ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe padu raksa atau gapura beratap. Seluruh bagian candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali pada bagian lantai tangga serta ambang pintu. Ya, ambang pintu bawah dan atas yang terbuat dari batu andesit. Berdiri pada ketinggian 41,49 mdpl dengan orientase mengarah ke timur laut tenggara. Denah candi ini berbentuk segi empat yang berukuran sekitar 11,5 meter persegi dikali 10 kali 5 meter dan tinggi 16,5 meter, sedangkan lorong pintu masuk memiliki lebar sekitar 1,4 meter. Secara vertikal, candi ini memiliki 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi, dengan kaki gapura sepanjang sekitar 2,48 meter, dan struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, bingkai atas, dan badan kaki. Namun bingkai-bingkai ini hanya tersusun dari sejumlah pelipit rata dan berbingkai berbentuk genta. Sedangkan pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada bagian sudut kiri. Bagian sudut kiri depan yang dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh atas ambang pintu terdapat pula relief hiasan kala dan relief hiasan sulur-suluran, serta bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, yaitu berupa kepala kala yang diapit singa, naga berkaki kepala Garuda, relief matahari, dan relief bermata satu atau monokel kiplok. Dalam kepercayaan budaya Majapahit, relief-relief tersebut memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Kita bisa belajar sejarah. Di situs ini kita juga bisa berfoto ria karena memang di sini tuh tanamannya terjaga sekali. Lihat kanan kiri. Terus di sini tuh juga sangat luas. Andai saja kita punya itu ya, bisa atlet di atas. Nah, ya drone. Kalau kita punya drone ini pasti bagus banget pemandangannya. Kanan kiri ini terhampar tanaman yang sangat luas banget. Meskipun sekarang itu cuacanya sangat panas, tapi hawanya tetap dingin karena memang Trowulan udaranya memang sejuk. Nah, gimana sih, apa aja sih, seperti apa yang ada di dalam tempat wisata Candi Bajang Ratu ini? Nah, ikuti terus ya. Mari kita berkeliling. Yuk, cus. Bagian belakang ini sangat rindang, kita ketemu sama buah ini, buah mojo ini kalau tempat saya namanya. Dan buah mojo ini juga menjadi asal usul dulu itu kenapa dinamakan dengan Mojopahit, karena dulu kan ceritanya kan pasukan sebelum namanya Majapahit ya, pasukan yang mau berperang itu kan haus lapar, terus ketemu sama pohon mojo ini dimakan lah kok pahit. Nah di situ memang banyak pohon seperti ini, jadi dinamakan Mojopahit. Seperti itu kisahnya yang saya ketahui. Dan ini yang belum tahu, pohon mojo, buah mojo itu kayak apa ini? Kayak ini. Kecepet iki. Ajaib ini.
buahnya kecepit. Buah ini tuh kalau di tempat saya ini apa, dikeringin, dibelah, dikeringin. Ini dalamnya itu dikeluarin, bisa buat cibuk, buat mandi. Kalau di tempat saya seperti itu. Kalau di tempat kalian seperti apa? Lokasi Candi Bajang Ratu terletak relatif jauh, yaitu 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur, yang saat ini berada di Dusun Keraton, Desa Temon, dengan jarak hanya sekitar 0,7 km dengan Candi Tikus, yaitu candi yang sebelumnya ada di video saya sebelumnya ya, mengenai Candi Tikus ini. Lokasi ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh ketenangan serta kedekatan dengan alam yang masih terkontrol. Kedekatan tersebut memiliki hubungan erat dengan daerah pusat kota Majapahit. Dengan bukti adanya kanal melintang di sebelah depan candi berjarak kurang lebih 200 meter yang langsung menuju bagian tengah sistem kanal Majapahit. Pengunjung harus mengendarai sejauh 200 meter dari Jalan Raya Mojokerto Nyumbang untuk mencapai lokasi Gapura Bajang Ratu ini. Di sekitar lokasi Gapura Bajang Ratu di Trowulan ini merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Bekas ibu kota kerajaan Majapahit ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah lainnya. Dari aman keemasan saat kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang disegani di muka bumi. Apabila Anda sedang berkunjung ke Mojokerto, tak ada salahnya mencoba wisata Candi Bajang Ratu ini. Kita bisa berfoto-foto sepuasnya di Candi Ratu dan situs-situs sekitarnya dengan biaya masuk yang hanya Rp3.000 setiap masuk candinya. Perjalanan kita di Candi Bajang Ratu. Tetap semangat lestarikan budaya, siapa lagi kalau bukan kita, generasi muda yang melestarikan budaya. Salam budaya, salam rahayu, sehat selalu. Kenali budayamu, cintai negerimu, Indonesia.